I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Sepeninggal Rasulullah dan para sahabat, Islam mulai berkembang di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kedua khalifah ini berperan penting dalam peradaban Islam sampai saat ini. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah resmi memerintah sebagai khalifah setelah menggulingkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian tersebarnya adalah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal oleh dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenang sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dari tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah mencakup ke dalam 5 periode, yakni periode pertama adalah masa pengaruh Persia. Pada periode pertama ini, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama ini berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wathiq pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Dan periode kedua adalah masa pengaruh Turki.
Di dalam periode kedua ini, berbeda dengan periode pertama. Pada periode kedua ini, justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu kekhalifahan yang dipimpin oleh Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya adalah periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayh. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran karena disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayh, dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayh berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawayh. Selanjutnya adalah periode keempat, yakni masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini pengaruh dinasti Buwayh mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayh pun mulai ditinggalkan, namun dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Selanjutnya periode kelima, yakni terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah dan terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam, di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan, dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.